Hai, saya Mario Manggit. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang pengantar ilmu jurnalistik. 1. Mengapa jurnalistik masuk ke dalam ilmu komunikasi dan masuk ke bagian komunikasi massa? Jurnalistik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari teknik mengelola sebuah informasi menjadi nilai berita yang dapat disebarkan ke masyarakat luas. Jurnalistik merupakan ilmu baru jika dibandingkan dengan ilmu komunikasi. Ilmu jurnalistik baru muncul ketika ditemukannya alat cetak di dunia. Ilmu jurnalistik memiliki relasi dengan ilmu komunikasi karena jurnalistik memaparkan teknik-teknik menyampaikan pesan mulai dari pengumpulan data-data mengenai sebuah peristiwa sampai teknik-teknik terakhir, yaitu menyebarkan berita secara sistematis kepada halayak. Informasi yang telah dikemas menjadi berita ini disalurkan ke media massa seperti televisi, radio, internet, majalah, tabloid, surat kabar, dan media massa lainnya. Karena jurnalistik berhubungan erat dengan pengolahan berita dan penyampaian melalui media massa. Berbicara tentang media massa pasti berkaitan dengan komunikasi, terutama komunikasi massa. Hubungan komunikasi dan jurnalistik seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan. Sisi muka menunjukkan jurnalistik dan sisi yang satu komunikasi. Jurnalis melakukan komunikasi massa, dengan cara menyampaikan berita melalui media massa. Komunikasi massa memerlukan jurnalistik sebagai alat untuk melakukan komunikasi. Sebab jurnalistik adalah perkembangan dari pers dan pers adalah perkembangan dari komunikasi massa. 2. Sejarah jurnalistik dari awal munculnya sampai sekarang. 2. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada Akta Diurna, demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum, Stadion Romawi, untuk diketahui oleh umum. Berita di Akta Diurna kemudian tersebar luaskan. Saat itulah muncul para diurnari, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat senat dari papan Akta Diurna itu setiap hari, untuk para tuan tanah dan para hartawan. Dari kata, Akta Diurna, inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal yakni kata, diurnal, dalam bahasa Latin berarti, harian, atau, setiap hari. Kata, diurnal, lalu diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi, du jour, dan bahasa Inggris, journal, yang berarti, hari, catatan harian, atau, laporan. Dari kata, diurnari, muncul kata, diurnalis, dan, jurnalis, wartawan. Dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh. Saat banjir besar melanda kaumnya, Nabi Nuh berada di dalam kapal beserta sanak keluarga, para pengikut yang saleh, dan segala macam hewan. Untuk mengetahui apakah air bah sudah surut, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara keluar kapal untuk memantau keadaan air dan kemungkinan adanya makanan. Sang burung dara hanya melihat daun dan ranting pohon zaitun yang tampak muncul ke permukaan air. Ranting itu pun dipatuk dan dibawanya pulang ke kapal. Nabi Nuh pun berkesimpulan air bah sudah mulai surut. Kabar itu pun disampaikan kepada seluruh penumpang kapal. Atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai pencari berita dan penyiar kabar, wartawan pertama kali di dunia. Kapal Nabi Nuh pun disebut sebagai kantor berita pertama di dunia. Masa perkembangan jurnalistik. Kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis semakin meluas pada masa peradaban Mesir, ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papirus. Pada abad 8M, tepatnya tahun 911M, di Cina muncul surat kabar cetak pertama dengan nama King Pao, atau Qing Pao, artinya, kabar dari istana. Tahun 1351M, Kaisar Kuangsu mengedarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali. Penyebaran informasi tertulis maju sangat pesat sejak mesin cetak ditemukan oleh Johann Gutenberg pada 1450. Koran cetakan yang berbentuk seperti sekarang ini muncul pertama kalinya pada 1457 di Nuremberg, Jerman. Salah satu peristiwa besar yang pertama kali diberitakan secara luas di surat kabar adalah pengumuman hasil ekspedisi Christopher Columbus ke benua Amerika pada 1493. Pelopor surat kabar sebagai media berita pertama yang bernama Gazeta, lahir di Venesia,
Italia, tahun 1536 m. Saat itu Republik Venesia sedang perang melawan Sultan Sulaiman. Pada awalnya surat kabar ini ditulis tangan dan para pedagang penukar uang di Rialto menulisnya dan menjualnya dengan murah, tapi kemudian surat kabar ini dicetak. Surat kabar cetak yang pertama kali terbit teratur setiap hari adalah Oxford Gazette, di Inggris tahun 1665 m. Surat kabar ini kemudian berganti nama menjadi London Gazette. Ketika Henry Mudiman menjadi editornya untuk pertama sekali dia telah menggunakan istilah newspaper. Di Amerika Serikat ilmu persurat kabaran mulai berkembang sejak tahun 1690 m dengan istilah journalism. Saat itu terbit surat kabar dalam bentuk yang modern, Public Occurrences both Foreign and Domestic, di Boston yang dimotori oleh Benjamin Harris. Pada abad ke-17, kaum bangsawan di Inggris umumnya memiliki penulis-penulis yang membuat berita untuk kepentingan sang bangsawan. Para penulis itu membutuhkan suplai berita. Organisasi pemasok berita, sindikat wartawan atau penulis, bermunculan bersama maraknya jumlah koran yang diterbitkan. Pada saat yang sama, koran-koran eksperimental, yang bukan berasal dari kaum bangsawan, mulai pula diterbitkan pada abad ke-17 itu, terutama di Prancis. Pada abad ke-17 pula, John Milton memimpin perjuangan kebebasan menyatakan pendapat di Inggris yang terkenal dengan Areopagitica, A Defense of Unlicensed Printing. Sejak saat itu jurnalistik bukan saja menyiarkan berita to inform, tetapi juga mempengaruhi pemerintah dan masyarakat to influence. Pada abad ke-18, jurnalisme lebih merupakan bisnis dan alat politik ketimbang sebuah profesi. Komentar-komentar tentang politik, misalnya, sudah bermunculan pada masa ini. Demikian pula keterampilan desain, perwajahan mulai berkembang dengan kian majunya teknik percetakan. Pada 1920-an, surat kabar dan majalah mendapatkan pesaing baru dalam pemberitaan, dengan maraknya radio berita. Namun demikian, media cetak tidak sampai kehilangan pembacanya, karena berita yang disiarkan radio lebih singkat dan sekilas. Baru pada 1950-an perhatian masyarakat sedikit teralihkan dengan munculnya televisi. Terbentuknya jurnalistik online dan media online. Perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat pada era tahun 1970 sampai tahun 1980 juga ikut mengubah cara dan proses produksi berita. Selain deadline bisa diundur sepanjang mungkin, proses cetak, copy cetak yang bisa dilakukan secara masif, perwajahan, hingga iklan, dan marketing mengalami perubahan sangat besar dengan penggunaan komputer di industri media massa. Memasuki era 1990-an, penggunaan teknologi komputer tidak terbatas di ruang redaksi saja. Semakin canggihnya teknologi komputer notebook yang sudah dilengkapi modem dan teknologi wireless, serta akses pengiriman berita teks, foto, dan video melalui internet atau via satelit, telah memudahkan wartawan yang meliput di medan paling sulit sekalipun. Selain itu, pada era ini juga muncul media jurnalistik multimedia atau jurnalistik online. Perusahaan-perusahaan media raksasa sudah merambah berbagai segmen pasar dan pembaca berita. Tidak hanya bisnis media cetak, radio, dan televisi yang mereka jalankan, tapi juga dunia internet media online dengan space iklan yang tak kalah luasnya. Setiap pengusaha media dan kantor berita juga dituntut untuk juga memiliki media internet media online agar tidak kalah bersaing dan demi menyebarluaskan beritanya ke berbagai kalangan. Setiap media cetak atau elektronik ternama pasti memiliki situs berita di internet, yang updating datanya bisa dalam hitungan menit bahkan detik. Ada juga yang masih menyajikan edisi internetnya sama persis dengan edisi cetak. Tahun 2000-an muncul situs-situs pribadi yang juga memuat laporan jurnalistik pemiliknya. Istilah untuk situs pribadi ini adalah weblog dan sering disingkat menjadi blog saja. Memang, tidak semua blog berisikan laporan jurnalistik. Tapi banyak yang berisi laporan jurnalistik bermutu. Senior editor online Journalism Review, J.D. Lassica pernah menulis, blog merupakan salah satu bentuk jurnalisme dan bisa dijadikan sumber untuk berita. 3. Jelaskan sistem-sistem pers yang ada di dunia. 3. 1. Teori pers otoriter, autoritarian teori. Teori pers yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya, ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan dicinduk dan dihukum oleh pemerintah. Teori ini tumbuh pada abad ke-15 hingga 16 saat mesin cetak diciptakan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1454 dan masa itu kebanyakan negara otoriter.
Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya sekadar menyampaikan apa yang diingin penguasa, untuk diketahui oleh rakyat. Posisi negara sangat sentral, dan pers menjadi alat untuk menopang dan mempertahankan kekuasaan. Ada beberapa ciri pokok mengenai teori pers otoriter ini. Antara lain, media selamanya harus tunduk kepada penguasa, membenarnya berbagai bentuk penyensoran yang dinilai bisa mengancam kekuasaan, dan wartawan tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengekspresikan karya jurnalistiknya, terutama apabila tidak seirama dengan keinginan penguasa. 2. Teori pers bebas, libertarian teori. Teori pers yang kedua adalah teori pers liberal. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul ataupun untuk menghasut. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya, hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Kebebasan pers dengan demikian dapat menjadi ukuran atas kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Teori ini muncul pada abad ke-17 dan 18 yang disebabkan berkembangnya kebebasan politik, agama dan ekonomi kala itu. Teori ini menekankan pada kemerdekaan dan kebebasan individu, dan menghargai rasionalisme serta memandang manusia sebagai makhluk rasional. Pers dalam pandangan teori libertarian ini, harus memiliki kebebasan seluas-luasnya, untuk membantu manusia dalam menemukan kebenaran hakiki. Pers dipandang memiliki peran penting, dan merupakan cara efektif untuk menemukan kebenaran hakiki, serta dianggap sebagai kontrol pemerintah atau disebut the fourth estate, atau pilar kekuasaan keempat. Tugas pers menurut teori pers liberal ini antara lain, melayani kebutuhan hidup ekonomi, politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga hak warga negara dan memberi hiburan. Sedangkan ciri pers yang merdeka berdasarkan teori libertarian tersebut adalah, publikasi bebas dari berbagai bentuk penyensoran, penertiban dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin. Ciri berikutnya, bahwa berbagai jenis kecamatan terhadap pemerintah, pejabat dan partai politik tidak dapat dipidana, dan melindungi publikasi yang bersifat kesalahan yang berkaitan dengan opini dan keyakinan. Ciri pers libertarian ini, juga tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi, dan wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi. 3. Teori pers komunis, Marxis. Teori pers yang ketiga adalah teori perkomunis atau Marxis. Teori pers yang satu ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20, sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat pemerintah partai, dan bagian integral dari negara, dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Teori ini disebut juga dengan pers totaliter Soviet, atau teori pers komunis Soviet. Teori pers komunis Soviet ini tumbuh di Rusia, 2 tahun setelah Revolusi Oktober tahun 1917 dan teori ini berakar pada teori pers otoriter atau penguasa otoritarian teori. Pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik, sedangkan apabila sebaliknya dianggap sebagai bentuk perlawanan atau immoral, pers dijadikan sebagai alat indoktrinasi massa oleh partai. Teori pers komunis menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi, sehingga dalam hubungan dengan fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintah, pers dituntut agar bisa menjadi kolektif propagandis, kolektif agitation, dan kolektif organizer. Dengan demikian ada beberapa ciri pokok dari pers komunis tersebut, yakni, pertama, media berada di bawah pengendalian kelas pekerja karena itu harus melayani kepentingan kelas tersebut. Kedua, media tidak dimiliki secara pribadi, dan ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah dan menghukum pers, apabila dinilai tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang telah menjadi komitmen nilai bersama dalam komunitas masyarakat tersebut. Namun, teori pers komunis ini berakhir, seiring dengan bubarnya negara Uni Republik Sosialis Soviet pada tanggal 25 Desember tahun 1991 yang kini menjadi negara persemakmuran, yang telah melepas sistem politik komunisnya dan teori tersebut kini hanya dianut oleh RRC. 4. Teori pers tanggung jawab sosial, social responsibility. Teori pers yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat orang banyak sosial. Teori ini muncul sekitar awal abad ke-20, teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Teori liberal memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya, sehingga terjadi kemerosotan moral pada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa khususnya televisi dan radio merupakan frekuensi milik publik. Jadi,
Apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teori ini sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers media massa dan tanggung jawab sosial dan diformulasikan. 4. Jelaskan peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. 4. Peran dan fungsi pers. Mengenai peran pers, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers mengaturnya di dalam pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi 3. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM 4. Menghormati kebinekaan 5. Mengembangkan pendapat umum 6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran 7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Demikian pula fungsi pers juga diatur dalam Undang-Undang Pers ini yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih.